Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dedi Rianto dengan NIM A1I982 di kelas R003 angkatan tahun 2019 akan menjelaskan tentang review materi manajemen dalam konseling. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi hubungan perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Dalam layanan bimbingan konseling bisa dikatakan dengan manajemen dalam konseling, yaitu untuk mengatur semua program layanannya di dalam bimbingan konseling. Selanjutnya itu konsep dasar program bimbingan konseling komprehensif. Pengertian: bimbingan konseling komprehensif adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu siswa dalam upaya mengembangkan dirinya seoptimal mungkin yang secara utuh melibatkan konselor, pemimpin sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Tujuan BK komprehensif yaitu agar kegiatan BK di sekolah agar terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta dapat dievaluasi baik program proses nasional. Selanjutnya, layanan program BK komprehensif meliputi visi, misi, tujuan, fungsi, dan fasilitas, serta sasaran kegiatan, strategi, personal, evaluasi. Selanjutnya, premisi dasar untuk mencapai tujuan bimbingan konseling. Yang pertama ada kompatibel, perkembangan, team building approach, sistematis, pemimpin dengan visi dan misi bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu prinsip pelaksanaan dan pengembangan BK. Menurut Van Hulst, individu mempunyai potensi dan kemampuan hendaknya membantu mengembangkan potensinya. Bimbingan didasarkan pada ide fokus anak unik. Bimbingan merupakan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Bimbingan adalah pelayanan unik yang dilakukan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus. Selanjutnya itu prosedur penyusunan program bimbingan konseling komprehensif. Penyusunan program bimbingan konseling di sekolah dan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan itu meliputi yang pertama asesmen lingkungan, yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat atau orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pemimpin sekolah atau madrasah. Yang kedua, asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik atau kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya atau pekerjaan, jurusan, olahraga, seni dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya, struktur program bimbingan dan konseling meliputi rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana dan anggaran biaya. Yaitu program bimbingan dan konseling rencana kegiatan atau action plan yang meliputi yang pertama bidang layanan, tujuan layanan, komponen program, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, evaluasi, dan ekovaluasi. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling meliputi menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan konseling, menentukan kriteria evaluasi, membeli instrumen penilaian, analisis data, pembuatan laporan yang berupa deskripsi hasil, analisis hasil, pengembalian dan kembalian keputusan. Selanjutnya untuk akuntabilitas bimbingan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Para ahli yang bergelut dalam bidang ini meyakini bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintahan atau lembaga atau organisasi yang baik. Dalam Bukhari tahun 2007. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakinkan stakeholder sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Furqan dan Badruzaman pada tahun 2014. Selanjutnya itu tujuan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Young dan Converger dalam Top Demir 2010, dalam Baulin dan Top Demir 2013 menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk satu, menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik siswa. Terkait dengan hal ini, strategi akuntabilitas dilakukan untuk yang pertama memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Yang ketiga, menunjukkan keefektifan program konseling sekolah. Yang kedua, dalam tujuannya memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan penerapan menentukan di mana
menilai dan mengevaluasi program, konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengomunikasikan data dengan stakeholder. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penggunaan penilaian akuntabilitas tidak hanya membantu konselor menjadi lebih efisien dan menguasai pengetahuan keterampilan profesional mereka sendiri, tapi juga memungkinkan mereka menjembatani dan mengurangi kesenjangan prestasi, menjamin keberhasilan siswa, meningkatkan praktik dan program mereka sendiri, serta meningkatkan hasil yang pada siswa dalam Paulini dan Top Denlin tahun 2013. Manfaat akuntabilitas dalam Sugio tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan konseling berfungsi untuk yang pertama memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor, yang kedua mempertimbangkan penggunaan metode dalam pelayanan bimbingan konseling, yang ketiga dapat lebih mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi, yang keempat mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan konseling, yang kelima sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor, dan yang terakhir memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan bimbingan konseling. Yaitu komponen akuntabilitas meliputi menerima tanggung jawab. Menurut Bavry, sebagaimana dikutip oleh Wood Junior dan Winston dalam Furqan dan Baju Rahman 2014, akuntabilitas menyiaratkan adanya penerimaan tanggung jawab. Dalam hal ini adalah pelaksanaan program. Menerima tanggung jawab berarti siap menghadapi kenyataan, tidak menyembunyikan suatu kebenaran, berani mengakui kekurangan dalam program. Yang kedua, mengkomunikasi. Komunikasi antara pengelola program dan stakeholder merupakan indikator penting dalam akuntabilitas. Levenson dalam Furqan dan Baju Rahman tahun 2014. Sejalan dengan pandangan ini, Ryan dalam Furqan dan Baju Rahman pada tahun 2014 mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder terkait dengan program. Yang ketiga, penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Penjelasan mengenai program kepada stakeholder merupakan komponen penting dalam akuntabilitas. Para ahli belum sepakat tentang jenis informasi yang disampaikan kepada stakeholder. Menurut Mirik dalam Furqan dan Baju Rahman pada tahun 2014, informasi yang disampaikan kepada stakeholder meliputi standar atau tujuan program, prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan hasil yang dicapai dalam program. Selanjutnya, mekanisme umpan balik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukan kepada pengelola program. Menurut Emergency Capacity Building Project dalam Furqan dan Baju Rahman 2014, penetapan mekanisme umpan balik memungkinkan masyarakat sebagai penerima layanan menjelaskan kepada lembaga apakah program tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan. Yang terakhir, perbaikan program. Dalam Emergency Capacity Building Project dalam Furqan dan Baju Rahman tahun 2014 menjelaskan bahwa menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima. Sejalan dengan hal ini, Steinberger dan Smith dalam Furqan dan Baju Rahman 2014 memaparkan bahwa adanya perbaikan yang kontinu merupakan kunci akuntabilitas. Itulah hasil dari review tugas mata kuliah manajemen konseling. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.